Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mahkota Channel. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Selamat menyaksikan. Hasil survei terbaru dari Litbang Kompas menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dalam 100 hari pertamanya mencapai angka 80,9%. Angka ini menjadi salah satu pencapaian tertinggi bagi seorang kepala negara di awal masa kepemimpinannya. Berbagai kebijakan yang telah diterapkan dalam waktu singkat, termasuk percepatan pembangunan, subsidi pangan, dan reformasi pertahanan, menjadi faktor utama tingginya apresiasi dari publik. Keberhasilan ini dianggap sebagai bukti bahwa pemerintahan Prabowo Gibran mampu memberikan harapan baru bagi masyarakat Indonesia yang mendambakan perubahan signifikan. Ketua Komisi 4 DPR RI, Siti Hediati Haryadi atau yang lebih dikenal dengan nama Titik Soeharto, menyampaikan rasa syukurnya atas hasil survei tersebut. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa tingginya kepuasan masyarakat ini mencerminkan kepercayaan terhadap kepemimpinan Prabowo. Menurutnya, sejak lama Prabowo bercita-cita untuk membangun negeri ini dan mengejar ketertinggalan dari negara-negara tetangga. Cita-cita tersebut bukan sekadar retorika, tetapi diwujudkan dalam kebijakan nyata yang langsung berdampak pada kesejahteraan rakyat. Titik menilai bahwa keberhasilan Prabowo dalam membangun kepercayaan publik tidak lepas dari niat tulusnya dalam mengabdi untuk bangsa. Sejak awal, ia selalu menekankan pentingnya kerja keras, disiplin, dan keberanian dalam menghadapi berbagai tantangan. Tidak sedikit kebijakan yang diambilnya menghadapi kritik dan hambatan, tetapi Prabowo tetap teguh pada prinsipnya. Bagi Titik, kepemimpinan seperti inilah yang dibutuhkan Indonesia untuk bangkit dan mengejar ketertinggalan dari negara lain. Dalam wawancara yang dilakukan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa tanggal 21 Januari tahun 2025, Titik menyampaikan bahwa Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Meski tingkat kepuasan publik tinggi, masih ada berbagai sektor yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satu yang paling krusial adalah ketahanan pangan dan swasembada pangan. Indonesia, sebagai negara agraris, seharusnya mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri tanpa bergantung pada impor dari negara lain. Bagi Titik, swasembada pangan bukan hanya tentang ketahanan ekonomi, tetapi juga menyangkut kedaulatan nasional. Ketergantungan pada impor bahan pangan membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga global dan ketidakstabilan ekonomi internasional. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya kebijakan yang kuat untuk mendukung para petani dan meningkatkan produksi pangan dalam negeri. Dalam hal ini, peran pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar berpihak kepada petani dan rakyat kecil. Meskipun pemerintahan Prabowo telah menunjukkan kinerja yang baik, Titik mengingatkan bahwa perjalanan masih panjang. Tantangan ke depan akan semakin besar, terutama dalam menghadapi persaingan global dan perubahan iklim yang berpengaruh pada sektor pertanian. Oleh karena itu, ia berharap pemerintahan saat ini dapat terus bekerja dengan komitmen yang tinggi dan mengutamakan kepentingan rakyat. Menurutnya, keberhasilan Prabowo bukan hanya tentang popularitas, tetapi lebih kepada bagaimana kebijakan yang diterapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Survei Litbang Kompas ini menjadi indikator bahwa masyarakat merasakan dampak positif dari kebijakan yang diterapkan oleh Presiden Prabowo. Namun, angka kepuasan yang tinggi tidak boleh membuat pemerintah berpuas diri. Justru, hal ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan memastikan bahwa setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat yang nyata. Kepemimpinan yang kuat dan berpihak pada rakyat harus terus dipertahankan agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
Sebagai bagian dari Komisi 4 DPR yang menangani sektor pertanian, kehutanan, dan pangan, Titik berjanji akan terus mengawal kebijakan pemerintah agar tetap sesuai dengan kepentingan rakyat. Ia menyadari bahwa tugasnya sebagai wakil rakyat bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga untuk memberikan solusi bagi berbagai permasalahan yang ada. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih baik di masa depan. Di sisi lain, Titik juga mengingatkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan bangsa. Keberhasilan sebuah pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh pemimpinnya, tetapi juga oleh partisipasi aktif rakyat dalam mendukung kebijakan yang telah dibuat. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus berkontribusi dalam menciptakan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Dengan semangat kebersamaan dan kerja keras, Titik optimis bahwa Indonesia dapat mencapai kemajuan yang lebih besar di masa depan. Ia percaya bahwa dengan kepemimpinan yang kuat, kebijakan yang tepat, dan dukungan dari seluruh rakyat, Indonesia dapat menjadi negara yang mandiri, berdaulat, dan mampu bersaing di kancah global. Sejak awal kiprahnya di dunia politik, Prabowo Subianto selalu memiliki visi besar untuk membawa Indonesia menjadi negara yang maju dan mandiri. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh terus bergantung pada negara lain, terutama dalam sektor ekonomi dan ketahanan pangan. Ia percaya bahwa dengan sumber daya yang melimpah dan rakyat yang pekerja keras, Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing dengan negara-negara maju. Namun, untuk mencapai hal itu, diperlukan kepemimpinan yang kuat, kebijakan yang tepat, serta komitmen yang tinggi dari seluruh elemen bangsa. Titik Soeharto, yang mengenal Prabowo lebih dari siapapun, memahami betapa besar tekad mantan suaminya itu dalam membangun negeri. Dalam pandangannya, Prabowo bukanlah tipe pemimpin yang hanya mengejar popularitas, melainkan seseorang yang benar-benar ingin memberikan perubahan nyata bagi Indonesia. Saya tahu betul bagaimana beliau bekerja, bagaimana beliau berpikir untuk negara ini. Segala upaya yang dilakukan adalah demi kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi, ujarnya dalam wawancara dengan media. Salah satu cita-cita utama Prabowo adalah mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Ia menyadari bahwa tanpa infrastruktur yang memadai, Indonesia akan kesulitan untuk bersaing di tingkat global. Oleh karena itu, dalam 100 hari pertama pemerintahannya, ia langsung menginstruksikan percepatan pembangunan jalan tol, pelabuhan, serta fasilitas logistik lainnya. Langkah ini diambil agar distribusi barang dan jasa bisa lebih efisien, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia di pasar internasional. Selain pembangunan infrastruktur, Prabowo juga berfokus pada peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan. Baginya, sektor pertanian dan perikanan adalah tulang punggung perekonomian Indonesia yang harus diperkuat. Ia memahami bahwa selama ini banyak petani yang masih mengalami kesulitan dalam mengakses pupuk, benih berkualitas, serta pasar yang stabil. Oleh karena itu, ia berjanji untuk mengubah kondisi tersebut dengan berbagai kebijakan pro-rakyat. Program bantuan bagi petani dan subsidi pupuk menjadi salah satu prioritas utama dalam pemerintahannya. Titik Soeharto, yang kini menjabat sebagai Ketua Komisi 4 DPR, melihat kebijakan Prabowo ini sebagai langkah yang sangat positif. Namun, ia juga mengingatkan bahwa implementasi kebijakan harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Menurutnya, masalah klasik dalam pemerintahan bukan terletak pada perumusan kebijakan, tetapi pada pelaksanaannya di lapangan. Pemerintah harus benar-benar memastikan bahwa program yang dirancang ini sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Jangan sampai ada kebocoran atau penyalahgunaan anggaran, tegasnya. Bagi Titik,
kemandirian pangan adalah salah satu aspek terpenting dalam membangun kedaulatan nasional. Ia percaya bahwa negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri akan selalu berada dalam posisi lemah di mata dunia. Oleh karena itu, ia mendukung penuh langkah-langkah Prabowo dalam memperkuat sektor pertanian dan perikanan. Ia bahkan mengusulkan agar ada pengawasan ketat terhadap alih fungsi lahan pertanian agar tidak semakin berkurang. Salah satu tantangan terbesar dalam mencapai swasembada pangan adalah masalah lahan yang semakin menyusut akibat industrialisasi dan urbanisasi. Banyak lahan pertanian yang berubah menjadi perumahan, pusat perbelanjaan, atau kawasan industri, yang pada akhirnya mengurangi produksi pangan nasional. Jika hal ini terus dibiarkan, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan semakin tergantung pada impor pangan dari luar negeri. Inilah yang menjadi perhatian serius bagi Titik dan Komisi 4 DPR. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya generasi petani. Saat ini, mayoritas petani di Indonesia adalah mereka yang sudah berusia lanjut, sementara generasi muda cenderung enggan untuk terjun ke sektor pertanian. Jika hal ini tidak segera diatasi, maka dalam beberapa dekade mendatang, Indonesia bisa mengalami krisis tenaga kerja di sektor pertanian. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar pemerintah memberikan insentif bagi anak muda yang ingin menjadi petani, baik dalam bentuk pelatihan, akses modal, maupun kepastian pasar. Di sisi lain, Titik juga menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan petani tidak hanya bisa dilakukan melalui bantuan dan subsidi, tetapi juga dengan memastikan harga jual hasil panen yang stabil. Selama ini, salah satu masalah terbesar yang dihadapi petani adalah fluktuasi harga yang tidak menentu. Ketika musim panen tiba, harga sering kali jatuh karena kelebihan pasokan, sementara pada musim paceklik, harga justru melonjak tinggi. Untuk mengatasi masalah ini, ia mendorong pemerintah agar memperkuat peran Bulog dalam menjaga stabilitas harga. Dengan berbagai langkah yang telah diambil oleh pemerintahan Prabowo, Titik yakin bahwa Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mencapai kemajuan yang lebih besar. Namun, ia juga menekankan bahwa semua ini tidak bisa dicapai dalam waktu singkat. Dibutuhkan kesabaran, kerja keras, serta sinergi antara pemerintah, DPR, dan masyarakat agar semua program yang telah dirancang dapat berjalan dengan maksimal. Kita harus bersatu, bekerja bersama, dan terus mengawal jalannya pemerintahan ini agar benar-benar membawa manfaat bagi rakyat, pungkasnya. Swasembada pangan menjadi salah satu tantangan utama dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejak awal kampanye, ia telah menegaskan bahwa Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri tanpa bergantung pada impor dari negara lain. Namun, mewujudkan hal tersebut bukan perkara mudah. Ada berbagai faktor yang membuat ketahanan pangan nasional masih belum optimal, mulai dari perubahan iklim, alih fungsi lahan, hingga sistem distribusi yang belum efisien. Titik Soeharto, sebagai Ketua Komisi 4 DPR RI yang membidangi sektor pertanian dan pangan, menyadari betul kompleksitas permasalahan ini. Menurutnya, pemerintah harus bekerja lebih keras untuk memastikan bahwa sektor pertanian mendapatkan perhatian yang layak. Kalau kita bicara swasembada, artinya kita harus bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri. Ini bukan hanya soal produksi, tetapi juga soal distribusi dan kesejahteraan petani, ujarnya dalam sebuah diskusi di DPR. Salah satu tantangan terbesar dalam sektor pertanian adalah alih fungsi lahan. Data menunjukkan bahwa setiap tahun, ribuan hektare lahan pertanian berubah menjadi kawasan industri, perumahan, atau infrastruktur lainnya. Hal ini menyebabkan semakin sedikitnya lahan produktif yang bisa digunakan untuk menanam padi, jagung, dan komoditas pangan lainnya. Jika tren ini terus berlanjut, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan semakin bergantung pada impor.
Titik menilai bahwa perlu ada kebijakan yang lebih ketat untuk menjaga keberlanjutan lahan pertanian. Ia mengusulkan agar pemerintah memberikan insentif kepada petani agar tidak menjual lahannya, serta memperketat regulasi terkait konversi lahan produktif. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penggunaan teknologi pertanian yang lebih modern agar produktivitas dapat ditingkatkan meskipun luas lahan semakin terbatas. Selain permasalahan lahan, Titik juga menyoroti masalah generasi petani. Saat ini, mayoritas petani di Indonesia adalah mereka yang sudah berusia lanjut, sementara anak muda cenderung enggan untuk terjun ke dunia pertanian. Kita butuh petani-petani muda yang mau bertani dengan cara modern, dengan menggunakan teknologi yang lebih maju, kata Titik. Ia mengusulkan agar pemerintah memberikan pelatihan khusus bagi generasi muda yang ingin mengembangkan sektor pertanian. Namun, tantangan terbesar dalam mencapai swasembada pangan bukan hanya pada aspek produksi, tetapi juga pada sistem distribusi. Selama ini, salah satu keluhan terbesar petani adalah rendahnya harga jual saat panen. Ketika pasokan melimpah, harga hasil pertanian anjlok, sementara ketika stok menipis, harga melonjak tajam. Fluktuasi harga ini menyebabkan ketidakpastian bagi petani dan membuat mereka enggan untuk meningkatkan produksi. Untuk mengatasi masalah ini, Titik mendorong pemerintah agar memperkuat peran Bulog dan koperasi tani dalam menjaga stabilitas harga. Menurutnya, pemerintah harus berani mengambil langkah strategis untuk memastikan harga jual yang layak bagi petani, sehingga mereka tetap semangat dalam meningkatkan produksi. Kalau harga jual stabil dan petani sejahtera, saya yakin produksi pangan kita juga akan meningkat, ujarnya optimistis. Selain itu, Titik juga menyoroti pentingnya riset dan inovasi dalam sektor pertanian. Banyak negara maju yang telah berhasil meningkatkan hasil pertanian mereka melalui penggunaan teknologi canggih, seperti irigasi pintar, pupuk organik yang lebih efisien, dan varietas unggul yang tahan terhadap perubahan iklim. Indonesia, menurutnya, harus mulai berinvestasi lebih banyak dalam penelitian dan pengembangan agar bisa bersaing di tingkat global. Di sisi lain, globalisasi juga menjadi tantangan tersendiri bagi swasembada pangan. Dengan adanya perdagangan bebas, banyak produk impor yang masuk ke Indonesia dengan harga yang lebih murah dibandingkan produk lokal. Hal ini membuat produk dalam negeri sulit bersaing dan pada akhirnya merugikan petani lokal. Oleh karena itu, Titik mengusulkan agar pemerintah menerapkan kebijakan proteksi terhadap produk-produk pertanian dalam negeri agar tidak kalah bersaing dengan produk impor. Meski tantangannya besar, Titik tetap optimistis bahwa dengan kerja sama antara pemerintah, DPR, dan masyarakat, Indonesia bisa mencapai swasembada pangan dalam beberapa tahun ke depan. Ia percaya bahwa dengan kebijakan yang tepat dan dukungan penuh dari semua pihak, sektor pertanian Indonesia bisa bangkit dan menjadi pilar utama perekonomian nasional. Kalau kita serius, kita bisa. Yang penting ada kemauan dan komitmen untuk membangun negeri ini, pungkasnya. Presiden Prabowo Subianto menyadari bahwa mencapai swasembada pangan bukan hanya tentang meningkatkan produksi, tetapi juga memastikan ketahanan pangan nasional yang kuat. Untuk itu, ia telah merancang berbagai strategi yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Salah satu kebijakan utama yang ia dorong adalah reformasi besar-besaran dalam sistem pertanian Indonesia. Dalam pidatonya di hadapan para menteri dan pejabat terkait, Prabowo menekankan bahwa Indonesia harus berdaulat atas pangannya sendiri. Ia mengutip data yang menunjukkan bahwa Indonesia masih mengimpor jutaan ton beras, kedelai, dan jagung setiap tahun. Padahal, Indonesia memiliki lahan yang luas serta tenaga kerja yang cukup untuk menghasilkan produk-produk tersebut secara mandiri. Kita harus berubah.
Kita tidak boleh terus-menerus bergantung pada negara lain. Jika kita tidak berdaulat atas pangan kita, maka kita akan selalu berada dalam posisi lemah, tegasnya. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah membangun dan memperluas lumbung pangan nasional di berbagai daerah. Prabowo menginstruksikan kementerian terkait untuk mempercepat pembukaan lahan pertanian baru, terutama di daerah yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Ia juga mendorong penggunaan teknologi modern dalam sistem pertanian, seperti drone untuk pemetaan lahan, irigasi otomatis, serta pupuk organik yang lebih efisien. Soeharto, yang mengamati perkembangan kebijakan ini dari DPR, memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah yang telah diambil Prabowo. Menurutnya, kebijakan ini sejalan dengan visi ayahnya, Presiden Soeharto, yang dulu berhasil menjadikan Indonesia sebagai negara swasembada beras. Dulu, kita pernah mencapai swasembada beras di era Pak Harto. Itu membuktikan bahwa kita sebenarnya mampu. Kita hanya perlu kerja keras dan komitmen yang kuat untuk kembali ke jalur itu, ujarnya dalam sebuah wawancara dengan media. Namun, juga mengingatkan bahwa membangun ketahanan pangan tidak bisa dilakukan secara instan. Banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti ketersediaan infrastruktur pertanian, akses modal bagi petani, serta kestabilan harga di pasar. Salah satu perhatian utamanya adalah bagaimana memastikan bahwa hasil panen petani mendapatkan harga yang layak dan tidak tertekan oleh masuknya produk impor yang lebih murah. Untuk itu, ia mengusulkan agar pemerintah memperkuat sistem logistik pertanian. Selama ini, salah satu masalah utama dalam sektor pertanian adalah kurangnya fasilitas penyimpanan dan distribusi yang efisien. Banyak hasil panen yang terbuang sia-sia karena tidak terserap pasar atau rusak sebelum sampai ke konsumen. Dengan membangun lebih banyak gudang penyimpanan dan memperbaiki jalur distribusi, diharapkan petani bisa mendapatkan keuntungan yang lebih baik dan harga pangan bisa lebih stabil. Selain itu, juga mendorong adanya peran aktif dari koperasi tani dalam mendukung ketahanan pangan. Ia melihat bahwa sistem koperasi yang kuat bisa menjadi solusi bagi petani kecil agar bisa bersaing dengan industri besar. Koperasi bisa berperan dalam menampung hasil panen, memberikan akses modal, serta menjamin distribusi yang lebih merata. Kalau koperasi dikelola dengan baik, petani kita tidak akan lagi dipermainkan oleh tengkulak atau harga pasar yang tidak menentu, katanya. Di sisi lain, Prabowo juga menaruh perhatian besar pada sektor perikanan sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional. Ia berencana untuk meningkatkan produksi perikanan nasional dengan memperkuat armada nelayan, memperbaiki fasilitas pelabuhan, serta memberikan subsidi bagi nelayan kecil. Ia meyakini bahwa Laut Indonesia memiliki potensi besar yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Program lain yang ditekankan oleh Prabowo adalah diversifikasi pangan. Selama ini, ketergantungan Indonesia terhadap beras sangat tinggi, padahal ada banyak sumber karbohidrat lain seperti sagu, singkong, dan jagung yang bisa dikembangkan. Ia mendorong agar masyarakat mulai mengurangi ketergantungan terhadap beras dan lebih banyak mengonsumsi produk pangan lokal lainnya. Meski kebijakan-kebijakan ini sudah mulai dijalankan, baik Prabowo maupun memahami bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Mereka sepakat bahwa keberhasilan swasembada pangan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, sosialisasi kepada petani, nelayan, dan pelaku usaha pangan menjadi bagian penting dalam strategi ini. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, optimistis bahwa Indonesia bisa mencapai ketahanan pangan dalam beberapa tahun ke depan. Namun, ia juga menegaskan bahwa pemerintah harus terus mengawal dan mengevaluasi kebijakan yang diterapkan agar berjalan efektif. Kita harus terus mengawasi,
jangan sampai ada kebijakan yang hanya bagus di atas kertas tapi tidak berjalan di lapangan. Ini perjuangan kita bersama, pungkasnya. Salah satu tantangan terbesar dalam mencapai swasembada pangan adalah gempuran produk impor yang seringkali lebih murah daripada hasil pertanian dalam negeri. Presiden Prabowo Subianto menyadari bahwa tanpa perlindungan yang memadai, produk lokal akan semakin terpinggirkan dan petani akan kehilangan motivasi untuk meningkatkan produksi. Oleh karena itu, pemerintah mulai merancang berbagai kebijakan proteksi untuk memastikan bahwa petani dan produk lokal tetap kompetitif di pasar. Ketua Komisi 4 DPR, Titik Soeharto, mendukung penuh langkah ini. Ia menegaskan bahwa proteksi terhadap petani lokal harus menjadi prioritas utama agar Indonesia tidak terus-menerus bergantung pada impor pangan. Kalau petani kita tidak dilindungi, bagaimana kita bisa mencapai swasembada? Harga produk impor yang lebih murah bisa membunuh pasar petani lokal, ujarnya dalam sebuah rapat kerja di DPR. Salah satu kebijakan yang didorong adalah pengetatan impor pangan melalui mekanisme kuota dan tarif yang lebih tinggi. Dengan cara ini, hanya produk impor tertentu yang benar-benar dibutuhkan yang boleh masuk ke Indonesia, sementara produk yang sudah bisa dipenuhi oleh petani lokal akan diberikan prioritas di pasar domestik. Langkah ini diharapkan bisa menciptakan keseimbangan antara ketersediaan pangan dan perlindungan terhadap petani lokal. Selain itu, pemerintah juga mulai memperkuat peran Bulog dalam menyerap hasil panen petani. Selama ini, salah satu masalah utama dalam sektor pertanian adalah harga yang anjlok saat panen raya karena pasokan melimpah. Dengan memperkuat Bulog, pemerintah bisa membeli hasil panen dalam jumlah besar dan menyimpannya untuk cadangan pangan nasional. Ini tidak hanya membantu menjaga stabilitas harga, tetapi juga memastikan ketersediaan pangan saat musim paceklik. Titik juga menyoroti pentingnya pemberian subsidi kepada petani agar mereka bisa bersaing dengan produk impor. Menurutnya, banyak negara maju yang memberikan subsidi besar-besaran kepada petaninya, sementara di Indonesia, subsidi pertanian masih relatif kecil. Ia mengusulkan agar pemerintah meningkatkan alokasi anggaran untuk subsidi pupuk, benih, dan alat pertanian agar petani bisa meningkatkan produksi dengan biaya yang lebih rendah. Selain subsidi, Titik juga menekankan pentingnya akses permodalan bagi petani. Selama ini, banyak petani yang kesulitan mendapatkan pinjaman karena terbentur persyaratan yang ketat dari perbankan. Ia mendorong agar pemerintah memperluas program kredit usaha rakyat KUR khusus untuk sektor pertanian dengan bunga yang lebih rendah dan proses pencairan yang lebih mudah. Di sisi lain, proteksi terhadap petani juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas produk lokal agar bisa bersaing di pasar global. Prabowo menekankan pentingnya inovasi dalam pertanian, termasuk penggunaan teknologi modern dan pengembangan varietas unggul yang memiliki daya saing tinggi. Ia juga mendorong petani untuk mulai menerapkan praktik pertanian berkelanjutan agar hasil panen lebih berkualitas dan ramah lingkungan. Namun, kebijakan proteksi ini bukan tanpa tantangan. Banyak pihak yang mengkhawatirkan bahwa pembatasan impor bisa menyebabkan harga pangan di dalam negeri naik dan berdampak pada daya beli masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan proteksi diimbangi dengan peningkatan produksi dalam negeri sehingga pasokan tetap stabil dan harga tetap terjangkau. Selain itu, ada juga tantangan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam bisnis impor. Tidak sedikit oknum yang selama ini diuntungkan oleh kebijakan impor bebas, sehingga perubahan kebijakan ini bisa menimbulkan resistensi. Oleh karena itu, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah harus bertindak tegas dalam menegakkan aturan dan memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar berjalan demi kepentingan nasional. Titik optimistis bahwa dengan kebijakan proteksi yang tepat dan dukungan penuh dari semua pihak,
Indonesia bisa mencapai swasembada pangan dalam beberapa tahun ke depan. Ia menekankan bahwa ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif dari masyarakat, petani, dan pelaku usaha pertanian. Kalau kita ingin berdaulat atas pangan, kita harus bekerja sama. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita semua, katanya. Salah satu tantangan terbesar dalam mencapai swasembada pangan adalah gempuran produk impor yang sering kali lebih murah daripada hasil pertanian dalam negeri. Presiden Prabowo Subianto menyadari bahwa tanpa perlindungan yang memadai, produk lokal akan semakin terpinggirkan dan petani akan kehilangan motivasi untuk meningkatkan produksi. Oleh karena itu, pemerintah mulai merancang berbagai kebijakan proteksi untuk memastikan bahwa petani dan produk lokal tetap kompetitif di pasar. Ketua Komisi 4 DPR, Titik Soeharto, mendukung penuh langkah ini. Ia menegaskan bahwa proteksi terhadap petani lokal harus menjadi prioritas utama agar Indonesia tidak terus-menerus bergantung pada impor pangan. Kalau petani kita tidak dilindungi, bagaimana kita bisa mencapai swasembada? Harga produk impor yang lebih murah bisa membunuh pasar petani lokal, ujarnya dalam sebuah rapat kerja di DPR. Salah satu kebijakan yang didorong adalah pengetatan impor pangan melalui mekanisme kuota dan tarif yang lebih tinggi. Dengan cara ini, hanya produk impor tertentu yang benar-benar dibutuhkan yang boleh masuk ke Indonesia, sementara produk yang sudah bisa dipenuhi oleh petani lokal akan diberikan prioritas di pasar domestik. Langkah ini diharapkan bisa menciptakan keseimbangan antara ketersediaan pangan dan perlindungan terhadap petani lokal. Selain itu, pemerintah juga mulai memperkuat peran Bulog dalam menyerap hasil panen petani. Selama ini, salah satu masalah utama dalam sektor pertanian adalah harga yang anjlok saat panen raya karena pasokan melimpah. Dengan memperkuat Bulog, pemerintah bisa membeli hasil panen dalam jumlah besar dan menyimpannya untuk cadangan pangan nasional. Ini tidak hanya membantu menjaga stabilitas harga, tetapi juga memastikan ketersediaan pangan saat musim paceklik. Titik juga menyoroti pentingnya pemberian subsidi kepada petani agar mereka bisa bersaing dengan produk impor. Menurutnya, banyak negara maju yang memberikan subsidi besar-besaran kepada petaninya, sementara di Indonesia, subsidi pertanian masih relatif kecil. Ia mengusulkan agar pemerintah meningkatkan alokasi anggaran untuk subsidi pupuk, benih, dan alat pertanian agar petani bisa meningkatkan produksi dengan biaya yang lebih rendah. Selain subsidi, Titik juga menekankan pentingnya akses permodalan bagi petani. Selama ini, banyak petani yang kesulitan mendapatkan pinjaman karena terbentur persyaratan yang ketat dari perbankan. Ia mendorong agar pemerintah memperluas program kredit usaha rakyat (KUR) khusus untuk sektor pertanian dengan bunga yang lebih rendah dan proses pencairan yang lebih mudah. Di sisi lain, proteksi terhadap petani juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas produk lokal agar bisa bersaing di pasar global. Prabowo menekankan pentingnya inovasi dalam pertanian, termasuk penggunaan teknologi modern dan pengembangan varietas unggul yang memiliki daya saing tinggi. Ia juga mendorong petani untuk mulai menerapkan praktik pertanian berkelanjutan agar hasil panen lebih berkualitas dan ramah lingkungan. Namun, kebijakan proteksi ini bukan tanpa tantangan. Banyak pihak yang mengkhawatirkan bahwa pembatasan impor bisa menyebabkan harga pangan di dalam negeri naik dan berdampak pada daya beli masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan proteksi diimbangi dengan peningkatan produksi dalam negeri sehingga pasokan tetap stabil dan harga tetap terjangkau. Selain itu, ada juga tantangan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam bisnis impor. Tidak sedikit oknum yang selama ini diuntungkan oleh kebijakan impor bebas, sehingga perubahan kebijakan ini bisa menimbulkan resistensi. Oleh karena itu,
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah harus bertindak tegas dalam menegakkan aturan dan memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar berjalan demi kepentingan nasional. Titik optimistis bahwa dengan kebijakan proteksi yang tepat dan dukungan penuh dari semua pihak, Indonesia bisa mencapai swasembada pangan dalam beberapa tahun ke depan. Ia menekankan bahwa ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif dari masyarakat, petani, dan pelaku usaha pertanian. Kalau kita ingin berdaulat atas pangan, kita harus bekerja sama. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita semua, katanya. Ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada produksi yang tinggi, tetapi juga pada sistem distribusi yang efisien dan infrastruktur yang memadai. Presiden Prabowo Subianto menyadari bahwa tanpa jaringan distribusi yang baik, hasil panen petani bisa saja melimpah, tetapi tetap sulit dijangkau oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, pemerintah menargetkan perbaikan infrastruktur pertanian dan distribusi sebagai bagian dari strategi swasembada pangan nasional. Salah satu masalah utama yang dihadapi petani selama ini adalah keterbatasan akses jalan dan transportasi untuk mengangkut hasil panen dari desa ke kota. Banyak daerah pertanian yang masih memiliki jalan rusak, jembatan yang tidak layak, dan minimnya fasilitas transportasi yang memadai. Akibatnya, hasil panen yang seharusnya bisa dijual dengan harga bagus justru mengalami kerugian karena sulitnya akses ke pasar. Ketua Komisi 4 DPR, Titik Soeharto, menyoroti masalah ini dalam rapat kerja dengan kementerian terkait. Menurutnya, pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang cukup untuk memperbaiki jalan-jalan di daerah pertanian agar distribusi hasil panen bisa lebih lancar. Kita harus memastikan bahwa petani bisa mengirim hasil panennya dengan cepat dan murah. Jangan sampai karena infrastruktur yang buruk, petani kita justru rugi, tegasnya. Selain infrastruktur jalan, sistem irigasi juga menjadi perhatian utama. Banyak lahan pertanian di Indonesia yang masih mengandalkan hujan sebagai sumber air utama, sehingga produktivitasnya sangat bergantung pada musim. Di beberapa daerah, irigasi yang sudah ada pun seringkali tidak berfungsi optimal karena sedimentasi, kebocoran, atau kurangnya perawatan. Prabowo telah menginstruksikan kementerian terkait untuk melakukan revitalisasi irigasi agar lahan pertanian bisa mendapatkan suplai air yang cukup sepanjang tahun. Pembangunan gudang penyimpanan dan cold storage juga menjadi bagian dari strategi ini. Salah satu alasan mengapa harga pangan bisa berfluktuasi dengan tajam adalah karena tidak adanya fasilitas penyimpanan yang memadai. Saat panen raya, pasokan melimpah dan harga turun drastis, tetapi dalam beberapa bulan berikutnya, stok menipis dan harga melonjak. Dengan adanya gudang penyimpanan yang memadai, hasil panen bisa disimpan lebih lama dan distribusinya bisa lebih merata sepanjang tahun. Titik juga menekankan pentingnya modernisasi sistem distribusi dengan memanfaatkan teknologi digital. Menurutnya, salah satu tantangan besar dalam sektor pangan adalah rantai distribusi yang panjang dan berbelit-belit, sehingga harga di tingkat petani sangat rendah, sementara harga di pasar sangat tinggi. Ia mendorong agar pemerintah menciptakan platform digital yang bisa menghubungkan petani langsung dengan pasar, sehingga mata rantai distribusi bisa dipangkas dan keuntungan petani bisa lebih besar. Di sisi lain, pemerintah juga mulai membangun pasar induk baru di beberapa daerah strategis untuk mempercepat distribusi pangan. Pasar induk ini akan berfungsi sebagai pusat distribusi yang menghubungkan petani dengan pedagang dan konsumen dalam skala besar. Dengan adanya pasar induk yang lebih modern dan terintegrasi, diharapkan harga pangan bisa lebih stabil dan transparan. Namun, perbaikan infrastruktur dan distribusi ini membutuhkan investasi yang sangat besar. Prabowo telah mengarahkan agar dana pembangunan infrastruktur pertanian tidak hanya bersumber dari APBN,
tetapi juga melibatkan kerja sama dengan sektor swasta dan investor asing. Menurutnya, banyak negara yang tertarik untuk berinvestasi dalam sektor pangan Indonesia, asalkan ada jaminan kebijakan yang jelas dan transparan. Meskipun ada berbagai tantangan, Titik tetap optimistis bahwa dengan perencanaan yang matang, pembangunan infrastruktur dan distribusi pangan bisa berjalan dengan baik. Ia menegaskan bahwa jika pemerintah benar-benar serius dalam membangun sistem distribusi yang efisien, maka kesejahteraan petani akan meningkat, harga pangan akan lebih stabil, dan ketahanan pangan nasional bisa tercapai. Membangun ketahanan pangan itu bukan hanya soal menanam dan memanen, tetapi juga soal bagaimana kita mendistribusikannya dengan baik. Kalau kita bisa menyelesaikan masalah distribusi, maka swasembada pangan bukan lagi sekadar mimpi, tetapi bisa menjadi kenyataan, pungkasnya.